Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat bertemu kembali di kelas virtual kita ini. Dan bagaimana kabar anak-anak semuanya? Sehat, Pak. Baik, Sehat, Pak. Alhamdulillah. Iya, bagus, sehat dan baik semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita harapkan nanti di dalam pelajaran bisa tercapai. Silakan Puji untuk memimpin doanya. Mari berdoa. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih Puji sudah memimpin doanya. Bapak sudah mengirimkan absen lalu Google Form. Apakah sudah mengisi di sana? Sudah, Pak Guru. Sebelum mau memulai pelajaran, Bapak akan mengajak kalian untuk melakukan tepuk PPK. Masih ingat? Masih, Pak. Nah, masih Pak. Ya, hitungan 3 kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Integritas. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menampilkan lirik lagu nasional. Mari kita menyanyikan lagu nasional untuk membangkitkan rasa nasionalis di dalam diri kita. Hitungan 3 kita mulai. 1, 2, 3. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, Pak akan menampilkan video. Ya, baik di dalam video tersebut, nah di sana ada si Sheila dan adiknya. Di sana dia lagi menonton televisi dan menyalakan kipas angin, kemudian menyalakan AC. Nah, menanyakan sama ibunya tentang penghematan energi listrik. Kemudian si Sheila mengerti bila alat listrik tidak dipakai maka harus dimatikan untuk menghemat energi. Jangan menghidupkan AC dan kipas angin di saat bersamaan karena fungsi AC dan kipas angin itu sama. Ya, jadi energi listrik itu bersumber dari bahan yang tidak bisa diperbaharui. Nah, Bapak mau tanya sekarang, dari pengamatan atau penganalisis kalian itu, kegiatan apa yang dilakukan si Sheila pada video tersebut? Coba Dimas jawab. Menghemat energi, Pak. Iya, pinter. Menghemat energi. Nah, kalau kalian di rumah pun, contohnya apa? Di rumah kalian pasti ada energi Tidur, Pak. listrik. Nah, contohnya bagaimana cara menghematnya? Kalau tidak menonton TV, TV-nya dimatikan, Pak. Matikan lampu pada siang hari. Iya, betul. Jangan pada saat siang hari kita menyalakan lampu karena tidak ada gunanya. Kita sudah ada manfaat dari energi matahari. Nah, kemudian untuk apa si Sheila melakukan hal tersebut? Menghemat, Pak. Ya tidak banyak bayar listrik banyak. Itu salah satu contoh untuk menghemat energi karena energi yang di alam ini sewaktu-waktu bisa habis. Jadi kita harus pintar-pintar menghemat energi. Mempelajari tema 2, subtema 2 yaitu manfaat energi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini siswa membaca teks, petunjuk,
dan mampu nanti menjelaskan petunjuk yang dibacanya penggunaan televisi. Ya, nanti ada teksnya, nanti siswa mampu menjelaskan teks petunjuk tersebut. Kemudian siswa mengamati video, nanti mampu menyajikan teks petunjuk, menyalakan kipas angin dengan sistematis. Nah, setelah nanti kalian mengamati video yang sudah Bapak tayangkan tadi itu, nanti Bapak harapkan kalian mampu menyajikan teks. Terus selanjutnya dengan diskusi, anak-anak nanti mampu mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi listrik di dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kemudian dengan diskusi juga Bapak harapkan siswa mampu memperkirakan bahaya yang dapat ditimbulkan dari benda yang menggunakan energi listrik. Dan yang terakhir, dengan mengamati dan diskusi, Bapak harapkan siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatannya. Sekarang silahkan disimak dengan baik-baik, Bapak akan memaparkan materinya nanti supaya kalian bisa menjawab dan membuat laporan. Yang pertama, pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks petunjuk. Nah, teks petunjuk itu adalah teks yang memberikan arahan dalam melakukan sesuatu supaya nanti kalian tidak terbalik menggunakan. Kemudian syarat petunjuk penggunaan alat, yaitu singkat, padat, dan informatif. Kemudian tidak menyesatkan dan logis. Langsung menuju kepada hal yang akan dilakukan. Ciri bahasa petunjuk penggunaan alat. Kemudian ciri-ciri bahasa petunjuk, yaitu bersifat menjelaskan atau memaparkan. Bahasanya singkat, padat, dan jelas. Penggunaan kata-katanya mudah dipahami. Nah, berupa kalimat perintah halus untuk memperjelas petunjuk tertulis digunakan gambar. Nah, ini seperti contoh teks petunjuk. Nah, di sini apa kalian di rumah mempunyai benda-benda, misalnya blender itu punya di rumah? Punya Pak Guru. Punya Kak. Apakah Punya kalian di ibu rumah tapi sudah bukan melakukan? punya saya. Punya Pak. Ya, apakah di rumah kalian sudah melakukan sesuai dengan petunjuk penggunaan blender? Sudah Pak. Iya Pak, bikin jus Pak. Saya enggak bisa Pak, Iya, ibunya bagus. biasanya Pak. Nah, itu nanti kalau ibunya itu bisa dicatat ya, biar nanti tidak kebalik. Misalnya seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah pasangkan stiker blender pada stop kontak. Nanti biar nggak kebalik. Kemudian selanjutnya tambahkan air secukupnya, kemudian tutup blender rapat-rapat. Kemudian tekan tombol on atau tombol power. Jangan tekan tombol dulu baru memasukkan air. Nah, itu salah, itu nanti bisa muncrat airnya begitu ya. Makanya teks petunjuk itu sangat penting kita lakukan. Itu namanya teks petunjuk penggunaan alat. Sudah mengerti anak-anak? Iya Bapak, sudah. Ngerti Pak. Ya, baik, bisa Bapak lanjutkan ke materi selanjutnya. Kita ke pelajaran IPA sekarang. Perubahan bentuk energi listrik. Nah, nomor satu adalah gambar lampu. Nah, perubahan bentuknya energi listrik menjadi energi Cahaya. Ya. Contoh benda yang dapat menggunakan energi listrik menjadi energi cahaya adalah lampu, sumber penerangan. Lanjut yang nomor B, itu gambar apa? Setrika. Energi listrik menjadi energi Panas. Panas. Yang nomor C, itu gambar apa? Radio. Radio. Radio Pak. Radio dari energi apa ke energi apa? Energi listrik menjadi energi bunyi. Suara. Dari energi listrik menjadi energi bunyi. Yang D, apa itu Nana? Bor. Nggak tahu Bor, Bapak. Pak. Bor itu Pak ya? Ya, itu gambar bor. Itu perubahan bentuk energi apa ke energi apa? Energi listrik. Energi Gerak. Energi listrik menjadi energi gerak. Itu adalah bor. Ya, dia bergerak kalau dicolokkan. Nah, ini manfaat perubahan bentuk energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini yang pertama yang adalah sebagai penerangan. Nah, Bapak jelaskan sedikit sebagai penerangan. Nah, saat malam hari
manfaat energi listrik bisa dijadikan sebagai sumber penerangan. Energi listrik bisa digunakan untuk menyalakan lampu. Yang kedua, sumber energi. Nah, sumber energi listrik dijadikan sebagai sumber energi disebut karena listrik bisa dijadikan sebagai penghasil energi. Kemudian yang ketiga, sarana hiburan. Di mal-mal, di apa namanya itu, tempat-tempat hiburan, nah itu menggunakan energi listrik juga ya untuk menggerakkan alat-alat yang digunakan di sana. Kemudian yang keempat, penghasil panas. Itu. Listrik bisa dijadikan sebagai penghasil panas, itu manfaat energi listrik banyak digunakan berbagai macam keperluan rumah tangga yang tadi kalian sudah sebutkan, yaitu untuk menghidupkan magicom dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, penghasil gerak. Nah, manfaat listrik penghasil gerak itu apa contohnya? Yang tadi sudah board, line board, mobil gitu ya. Sekarang Bapak akan menyuruh kalian untuk mengamati gambar berikut dan sampaikan pendapat kalian. Nah, silakan Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengamati gambar tersebut, nanti Bapak akan tanyakan. Nah, membuat kelompok, nanti Bapak akan membagi kelompoknya, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, setelah Bapak bagikan kelompoknya ini, nanti Bapak akan mengirim dan LKPD online, nanti dilihat WA grupnya, nanti kerjakan di sana sesuai dengan kelompoknya. Bapak yang sudah siap untuk menjawab? Sudah, Pak. Saya Pak. Pak. Satu. Dari kelompok 1, silakan. Petunjuk penggunaan alat televisi. Yang pertama, tancapkan steker ke stop kontak. Yang kedua, tekan tombol power pada panel yang tersedia di bagian depan TV. Iya. Yang ketiga, gunakan remote control mengarah ke televisi dengan menekan tombol on TV sudah siap digunakan. Yang nomor 3, gunakan remote control mengarahkan ke televisi untuk memindahkan channel yang diinginkan. Yang kelima, apabila sudah selesai digunakan, tekan tombol off pada remote control atau power pada televisi. Yang keenam, lepaskan atau cabut steker dari stop kontak. Silakan kelompok 2 dijawab. Salah satunya dapat tersengat listrik. Hal tersebut bisa timbul akibat adanya kecerobohan kita dalam mengatur sistem instalasi kabel listrik dan alat-alat elektronik lainnya. Untuk selanjutnya, kelompok 3 yang belum jawab, silakan jawab LKPD 3. Saya Ya, Pak. silakan. Apa yang harus Silakan, dilakukan Erna. saat menggunakan benda-benda elektronik? A. Ikuti buku petunjuk penggunaan. Perhatikan daya listriknya. Hati-hati Ya. saat menyalakan atau mematikan peralatan listrik. Beri sedikit ruang di sekitar peralatan listrik dan jangan menyentuhnya. Jadi dari pembelajaran tadi Bapak sudah memberikan LKPD dan anak-anak semuanya sudah bisa menjawab dengan baik. Jadi Bapak simpulkan kalian sudah mengerti apa yang Bapak ajarkan pada kegiatan hari ini. Nah, Bapak akan membagikan soal evaluasi. Bapak akan kirimkan melalui Google Form. Bapak simpulkan untuk kegiatan hari ini, yaitu benda-benda yang menggunakan energi listrik dapat menimbulkan bahaya, apalagi tidak menggunakan prosedur penggunaan. Pertemuan hari Senin, pelajari tema 2, subtema 2, dan pembelajaran 4. Bapak cukupkan sampai di sini. Mari kita berdoa sebelum kita meninggalkan room ini. Silakan untuk Made untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Made sudah memimpin doanya. Selamat Selamat siang pagi. anak-anak semuanya. Ingat selalu belajar, jaga kesehatan, dan kalau keluar rumah ingat memakai protokol kesehatan. Sampai jumpa hari Senin anak-anak. Silakan.